Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semangat belajar matematikanya semakin besar ya. Hari ini kita akan kembali mengulang dan melanjutkan pembelajaran kita di bab 5 tentang statistika. Ananda tentu masih ingat bahwa dulu Ustazah pernah memberikan soal-soal, dan hari ini kita akan membahas jawaban dari soal-soal tersebut untuk kembali dan semakin memantapkan pemahaman kita tentang statistika. Perhatikan dengan baik ya. Nah, sekarang kita coba di soal yang pertama, yaitu nomor 7. Berikut daftar persediaan buah di toko buah. Nah, di sini terdapat apel, mangga, jambu, jeruk, dan kelengkeng. Di sumbu tegaknya terdapat banyak buah dalam bentuk kilogram. Kita bisa lihat dari apel sebanyak 28 kg, mangga terdapat 15 kg, kemudian jambu di sini terdapat 30 kg, jeruk 32 kg, dan kelengkeng di sini bisa kita lihat terdapat 18 kg. Kemudian kita diminta untuk ceritakan diagram di atas dengan bahasamu sendiri. Nah, berarti kita bisa menuliskan sesuai dengan pemahaman kita. Nah, di sini Ustazah berikan contoh, misalnya berdasarkan diagram batang di atas, jenis persediaan buah di toko buah adalah apel, mangga, jambu, jeruk, dan kelengkeng. Persediaan buah paling sedikit adalah mangga, 15 kg, dan persediaan buah paling banyak adalah jeruk, 32 kg. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8, soalnya adalah di sebuah desa pada bulan Januari hasil panen padi mencapai 250 ton, panen jagung mencapai 255 ton, dan panen singkong 100 ton. Pada bulan Februari hasil panen padi mencapai 350 ton, hasil panen jagung 190 ton, dan hasil panen singkong mencapai 185 ton. Sementara itu pada bulan Maret panen padi menurun, di sini Ustazah tambahin menjadi ya agar tidak bingung, menurun menjadi 150 ton, hasil panen jagung 250 ton, dan hasil panen singkong mencapai 175 ton. Buatlah diagram batang dari hasil panen padi, jagung, dan singkong tersebut. Nah, di sini berarti perintahnya kita diminta untuk membuat diagram batang yang berjumlah 3 bulan. Nah, di sini inilah diagram batang yang bisa kita buat. Di sini terdapat bagian datarnya ada bulannya, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Kemudian bagian tegaknya terdapat hasil panen dalam bentuk ton. Nah, di sini diberi warna ya. Jadi warna biru itu padi, warna ungu itu jagung, dan warna hijau itu adalah singkong. Untuk bulan Januari bisa kita masukkan padinya 250 ton, jagungnya 255 ton, dan singkongnya 100 ton. Kemudian untuk bulan Februari, padinya 350 ton, jagungnya 150 ton, dan singkongnya 185 ton. Sedangkan untuk bulan Maret menjadi padinya 150 ton, jagungnya 250 ton, dan singkongnya 175 ton. Selanjutnya nomor 9, banyak buku di Perpustakaan Kota Malang dari tahun 2014 sampai 2017 disajikan pada diagram batang di bawah ini. Berapa jumlah buku dari tahun 2014 hingga 2017? Lalu, berapa selisih buku di tahun 2014 dan 2017? Nah, di sini kita bisa lihat di bagian datar ya, terdapat tahun-tahunnya. Nah, di sini bisa kita lihat di tahun 2014 terdapat 300 buku. Ya, kemudian di tahun 2015 ada 400 buku. Di tahun 2016 terdapat 500 buku, dan di tahun 2017 terdapat 600 buku. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Berapa jumlah buku dari tahun 2014 hingga 2017? Berarti caranya adalah kita menjumlahkan seluruh jumlah buku dari tahun 2014 sampai 2017. 300 ditambah 400 ditambah 500 ditambah 600 sama dengan 1.800 buku. Kemudian soal yang kedua, berapa selisih buku di tahun 2014 dan 2017? Ingat ya, cara mencari selisih adalah nilai yang tertinggi dikurang dengan nilai yang terendah.
Berarti nilai yang tertingginya berapa? Nilai tertingginya 600 di tahun 2017. Kemudian nilai yang terendahnya ada 300 di tahun 2014. Berarti 600 dikurang 300 sama dengan 300 buku. Selanjutnya nomor 14. Data nilai ulangan matematika kelas 4 disajikan dalam diagram batang berikut. Nah, di sini kita lihat nilai ulangan matematika terdapat 50, yang mendapat 50 ada 2 orang. Kemudian yang mendapat nilai 65 ada 11 orang. Yang mendapat nilai 70 ada 10 orang. Yang mendapat nilai 75 ada 3 orang. Dan yang mendapat nilai 80 ada 6 orang. Nah, ini kita lihat pertanyaannya. Jika kriteria ketuntasan minimal atau KKM nilai matematika 70, berapakah banyak siswa yang tidak ikut remedi? Nah, di sini kita lihat KKM-nya 70. Berarti yang tidak ikut adalah dari 70 ke atas. 70, 75 dan 80. Sehingga di sini kita bisa jumlahkan yaitu 10 ditambah 3 ditambah 6 yaitu 19 siswa. Selanjutnya, nomor 15. Diagram batang berikut menyajikan data banyak siswa di SD Balikpapan. Sajikan diagram batang di bawah ini dalam bentuk tabel. Berapakah selisih data banyak siswa kelas 4 dan kelas 5? Ini merupakan diagram batang yang mendatar, jadi kita harus cari tahu dulu jumlah dari masing-masing kelas. Kita lihat dulu kelas 1. Kita luruskan terdapat 65 siswa. Kemudian di kelas 2 terdapat 50. Kemudian di kelas ketiga itu ada sekitar 48 siswa. Kelas 4 terdapat 70 siswa. Kelas 5 terdapat 60 siswa. Dan terakhir kelas 6 terdapat, kita lihat di sini ya, kita luruskan terdapat 57 siswa. Nah, di sini baru kemudian kita bisa menentukan selisihnya. Nah, di sini sudah Ustazah buat dalam bentuk tabel. Nah, kelas 1 tadi terdapat 65, kelas 2 terdapat 50, kelas 3 ada 48, kelas 4 70, kelas 5 60 dan kelas 6 57. Ingat ya, selisih itu nilai yang terbesar dikurang dengan nilai yang terkecil, yaitu dari kelas 4 dan kelas 5. Di kelas 4 70, kemudian kelas 5-nya 60, berarti yang terbesar 70 dikurang dengan 60. Hasilnya adalah 10 siswa. Nah, ini adalah jawaban dari soal tersebut. Selanjutnya nomor 17. Tabel berikut menunjukkan banyak siswa di suatu sekolah dasar pada tahun 2013 sampai 2017. Sajikan tabel tersebut dalam diagram batang. Nah, di sini terdapat tahunnya, kemudian terdapat siswa ya, siswa yang laki-laki dan siswa perempuan. Nah, jika bentuk tabelnya terdapat 2 jenis, ada laki-laki dan perempuan, berarti nantinya di dalam 1 tahun itu terdapat 2 warna. Nah, seperti ini misalnya. Bagian bawah kita isi tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Nah, di masing-masing tahun kita beri warna yang berbeda, di mana warna biru untuk laki-laki dan warna pink itu untuk perempuan. Sehingga dari setiap tahun kita bisa tuliskan masing-masing. Tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, dan 2017. Masing-masing kita tuliskan berapa laki-lakinya, berapa perempuannya. Nah, inilah jawaban dari soal yang dimaksud. Selanjutnya, soal nomor 19. Banyak penduduk usia 20 sampai 40 tahun di suatu daerah selama 5 tahun disajikan dalam diagram berikut ini. Nah, di sini terdapat sama ya, seperti yang sebelumnya, terdapat laki-laki dan perempuan dengan warna yang berbeda. Nah, di tahun 2013 terdapat laki-laki berjumlah 1.200. Kemudian perempuan berjumlah 1.300. Kemudian di tahun 2014 laki-lakinya
terdapat 1.100 dan perempuannya 1.300. Kemudian di tahun 2015 laki-lakinya ada 1.200, perempuannya ada 1.400. Tahun 2016 laki-lakinya ada 1.000, perempuannya ada 1.400, dan yang terakhir di tahun 2017 laki-lakinya terdapat 1.200 dan perempuannya terdapat, kita luruskan ya, yaitu ada sekitar 1.500. Nah, di sini pertanyaan yang pertama adalah berapakah selisih penduduk usia laki-laki dan perempuan pada tahun 2017? Berarti fokusan kita di tahun 2017 saja ya. Nah, ingat yang terbesar berapa? Yang terbesar itu 1.500. Kemudian yang terkecil adalah 1.200. Berarti kita kurangkan. 1.500 dikurang 1.200 sama dengan 300 penduduk. Kemudian yang B, pada tahun berapa jumlah penduduk terbanyak? Nah, di sini tahun berapa kira-kira yang terbanyak? Kita lihat diagram yang tertinggi. Ya, kalau untuk laki-lakinya kurang lebih sama ya. Kita lihat yang perempuannya ternyata paling tinggi tahun 2017. Yaitu ada 1.200 laki-laki dan 1.500 perempuan. Jumlahnya 2.700. Lanjut nomor 20. Data tinggi badan siswa kelas 4 disajikan dalam diagram berikut. Jika banyak siswa kelas 4 seluruhnya adalah 60, maka berapa banyak siswa kelas 4 yang mempunyai tinggi badan 132 cm? Nah, di sini berarti ada yang hilang, ya kan? Di bagian 132. Nah, masing-masingnya kita lihat di sini, kita tulis dulu ya, yang memiliki ukuran 132 cm ada 7 orang, 131 ada 12 orang, 133 ada 14, 134 ada 10, dan yang memiliki 135 cm ada 9 orang. Nah, di sini kita ingat bahwa tadi jumlah keseluruhan itu ada 60 siswa. Berarti sisanya itu yang memiliki tinggi badan 132 cm. Caranya gimana? Caranya 60 dikurangkan dengan jumlah tinggi yang ada. Nah, berarti 60 dikurang 7, dikurang 12, dikurang 14, dikurang 10, dikurang 9. Nah, hasilnya ada sekitar 60 dikurang 52, yaitu ada 8 siswa. Nah, inilah berarti jumlah yang memiliki tinggi badan 132 cm. Cukup mudah ya. Nah, sekarang waktu kita kembali untuk latihan agar semakin paham. Ada 2 soal ya yang punya anak banyak. Nah, soal yang pertama, berikut data nilai ulangan matematika kelas 4. Nah, Anda bisa lihat, kemudian perhatikan soal-soalnya. Anda diminta untuk membuat diagram batang. Kemudian yang selanjutnya, mencari nilai tertinggi, nilai terendah, banyak siswa, dan mengurutkan. Nah, di sini Anda silakan perhatikan lagi dari A sampai H. Nah, itu insya Allah cukup mudah ya jika Anda senantiasa latihan di rumah dengan soal-soal yang pernah Ustazah berikan. Kemudian selanjutnya di nomor 2 terdapat diagram batang ya, yaitu jumlah pengunjung Taman Wisata Alam dari hari Senin sampai hari Minggu. Anda diminta untuk menjawab entah hari apa yang paling ramai, kemudian yang sepi, berapa banyak pada hari Minggu, dan seterusnya. Anda silakan kerjakan dari A sampai E. Insya Allah pasti bisa. Semangat! Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,